Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, di masa pandemi ini kalian harus tetap jaga kesehatan kalian ya. Dan tentunya harus tetap semangat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti nama yang Ibu panggil silahkan merespon hadir gitu. Presensi kelas 7. Andriana Dewi apakah hadir? Hadir, Bu. Bernadita Reni, Hadir, Bu. Doni Ramadan, halo. Bisa mendengar suara Ibu? Doni Ramadan kemana ini? Apakah ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya udah, Ibu lanjut dulu ya. Fahmi Muhammad, Hadir, Bu. Indah Dewita, Hadir, Ibu. Lukman Saputra Aji, Iya, Bu, hadir. Mahen Dwi Anggara, Hadir, Bu. Mutiara Yuni, Hadir, Bu. Nina Alfiani, Hadir, Bu. Randy Saputra, Ya, Bu, hadir. Sekar Putri, Hadir, Bu. Tio Dewa Kurniawan, Hadir, Bu. Vina Ayuning Tias, Hadir, Bu. Winda Salsabilasari, Hadir, Bu. Yuni Cantika Putri, Hadir, Ibu. Yufi Rahmawan. Hadir, Bu. Berarti yang nggak hadir satu ya ini anak-anak. Ibu input dulu. Nah anak-anak, jika kalian berhalangan hadir, bisa langsung izin ke ibu ya, atau bisa ke teman kalian untuk disampaikan ke ibu. Jadi ibu tidak akan menulis alfa seperti ini. Anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Hayo. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, Bu. Yap, benar sekali. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Ibu harap kalian aktif ya mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian langsung bisa tanyakan ke Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin tanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa sih yang kalian ketahui itu mengenai kelangkaan? Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu? Saya, Bu. Oh iya, Mas Fahmi, silahkan. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana barang-barang langka dan sulit dijangkau, Bu. Wah, 100 buat Mas Fahmi. Benar ya, jadi kelangkaan itu merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan kita yang teramat banyak, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan itu terbatas. Jadi kondisi semacam itu disebut dengan kelangkaan. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih kepada kalian. Mengapa kok kelangkaan itu disebut sebagai permasalahan ekonomi manusia? Ayo, kali ini siapa ya yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Dita. Karena kelangkaan membuat manusia menjadi sulit untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan, Bu. Wah, ternyata anak-anak Ibu itu anak-anak yang hebat dan mampu belajar secara mandiri, sehingga saat Ibu tanya seperti ini, kalian sudah bisa menjelaskan dan mengemukakan pendapat kalian dengan benar dan tepat. Nah, Ibu apresiasi itu ya.
Terima kasih Mbak Dita. Jadi, kelangkaan itu disebut sebagai permasalahan ekonomi manusia. Karena apa? Karena dengan adanya kelangkaan, manusia menjadi kesulitan untuk mendapatkan barang-barang guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya saja jika kita lihat di daerah Gunung Kidul sana terjadi kelangkaan air bersih. Jadi masyarakat berbondong-bondong hanya untuk mendapatkan air bersih, baik itu air untuk mandi, baik itu air untuk minum, air untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pembelajaran kelangkaan pada hari ini adalah supaya kalian nantinya dapat menjelaskan secara tepat apa yang dimaksud dengan kelangkaan, kemudian menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, sehingga kalian nantinya juga dapat merumuskan bagaimana sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan seperti itu. Anak-anak, di Indonesia ini mengalami berbagai macam permasalahan kelangkaan sumber daya. Di antaranya yaitu kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, dan juga kelangkaan sumber daya modal. Namun, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai kelangkaan sumber daya alam. Nah, Ibu sudah kirimkan link video mengenai berbagai macam permasalahan kelangkaan sumber daya yang dapat kalian tonton nantinya. Untuk teknisnya akan Ibu jelaskan. Nomor absen 1-5, silahkan kalian klik link video 1 tentang kelangkaan air. Nomor absen 5-10, silahkan kalian klik link video 2 mengenai kelangkaan BBM. Dan yang terakhir, nomor absen 11-16, silahkan kalian klik link video 3 mengenai kelangkaan cabai. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, Ibu akan memberikan tugas secara individu. Silahkan kalian menonton videonya terlebih dahulu dimulai dari sekarang. Ibu beri waktu 5 menit untuk menonton video. Nah anak-anak, apakah kalian sudah selesai menonton video tadi? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan menjelaskan terkait tugas yang harus kalian kerjakan secara individu. Ibu akan tuliskan tugasnya di papan tulis. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Bu. Jadi, nanti masing-masing dari kalian harus mencari terkait dua hal ini. Yang pertama, kalian harus mencari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan dari permasalahan yang kalian dapatkan. Misalnya, Mbak Indah mendapatkan permasalahan kelangkaan air. Jadi, Mbak Indah harus mencari faktor apa sih yang dapat menyebabkan kelangkaan air tersebut. Kemudian, kalian juga harus mencari upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Silakan kalian mulai mengerjakan tugas ini. Kalian dapat gunakan berbagai buku yang kalian miliki untuk mencari informasi terkait tugas ini. Dan ingat, informasi yang kalian cari harus sesuai dengan tugas yang Ibu berikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas ini? Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Apakah hasil tugasnya nanti akan dipresentasikan, Bu? Ya, benar sekali. Jadi, setelah kalian nanti selesai mencari informasi terkait tugas ini, nanti akan Ibu tunjuk siapa yang membacakan hasil kerjanya. Terus nanti jawaban ditulis tangan saja di buku tulis kalian, difoto dalam bentuk PDF dan dikirimkan ke Google Classroom. Bu, izin bertanya, apakah boleh menggunakan referensi internet? Ya, boleh. Ibu izinkan menggunakan referensi dari internet. Selamat bekerja. Mohon kalian jangan keluar dari platform ini ya.
Halo anak-anak, apakah kalian sudah selesai mencari sumber referensinya? Sudah, Bu. Bagus. Jika ada kesulitan, silahkan kalian langsung tanyakan ke ibu. Ibu akan menilai kinerja kalian. Jadi, ibu harap kalian memahami betul terkait tugas ini. Maaf Bu, saya mau bertanya. Oh iya, silahkan. Apakah soal yang cara mengatasi kelangkaan dapat dijawab sesuai pendapat Bu? Iya benar. Jadi, dalam mengembangkan hasil karya kalian ini, pendapat kalian susun menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Baik Bu, terima kasih. Ya, ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengembangkan hasil karya. Apakah tugasnya sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Silahkan kalian membacakan hasil kerjanya. Ibu akan pilih acak siapa yang akan membacakan. Mbak Andri, kemudian Mbak Nina, dan yang terakhir ada Mas Tio. Nah, 3 orang ini akan membacakan hasil kerjanya. Dimulai dari Mbak Andri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Andriana Dewi akan membacakan hasil kerja saya mengenai kelangkaan air. Penyebab terjadinya kelangkaan air diantaranya 1. Perbedaan letak geografis. Letak geografis Indonesia yang berbeda-beda menyebabkan persebaran sumber daya alam yang ada di muka bumi ini tidak merata. Ada daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Ada juga daerah yang kekurangan sumber daya alam, misalnya air. Sebagai contoh, di daerah dataran rendah yang sangat mudah akan mendapatkan air. Berbeda dengan masyarakat yang ada di pegunungan berkapur yang terpaksa harus membeli air untuk keperluan mandi dan mencuci. 2. Perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan gejala naiknya suhu di permukaan bumi sehingga dapat memicu terjadinya pemanasan global. Meningkatnya temperatur udara ini menyebabkan semakin cepatnya penguapan sehingga menyebabkan air tanah semakin berkurang. Lama-kelamaan, perubahan iklim ini menyebabkan terjadinya kekeringan yang sering kita temukan di berbagai wilayah Indonesia. 3. Peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk ini dapat menyebabkan suatu daerah mengalami kelangkaan air. Pada saat penduduk bertambah, maka otomatis permintaan terhadap sumber daya air juga akan meningkat karena air digunakan oleh banyak orang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kondisi semacam ini menyebabkan air sulit untuk dijangkau sehingga akan menimbulkan kelangkaan. 4. Penggunaan air secara berlebihan. Manusia sering menggunakan air secara berlebihan dan tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi. Misalnya, pada saat mandi menggunakan air yang melebihi batas, mencuci kendaraan setiap hari dengan menghambur-hamburkan air, menggunakan air hanya untuk bermain, dan masih banyak lagi. Padahal, banyak daerah yang masih merasa sulit untuk mendapatkan air. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan air yaitu 1. Menggunakan air secukupnya saja. Sebagian besar masyarakat menggunakan air secara berlebihan. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan menghemat penggunaan air. Misalnya, saat mandi ataupun mencuci pakaian, kita menggunakan air seperlunya saja. Saat mencuci kendaraan juga jangan menggunakan air yang berlebihan. Dengan upaya-upaya tersebut, kita telah membantu melakukan penghematan air yang sangat bermanfaat bagi bumi. 2. Membuat sumur resapan. Sumur resapan menjadi upaya yang efektif dalam melestarikan sumber daya air. Sumur resapan dapat meningkatkan cadangan air yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat saat musim kemarau tiba. Jadi, pemerintah harus merencanakan program ini supaya masyarakat menjadi paham mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 3. Menggalakkan gerakan menanam pohon. Di setiap rumah, masyarakat harus diwajibkan untuk menanam pohon, karena pohon mampu menghasilkan 250 galon air. Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Hal ini disebabkan karena pohon berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah. Melalui akar pohon, air diserap dan dialirkan ke daun, menguap, kemudian dilepaskan ke lapisan atmosfer. Sekian hasil presentasi saya. Jika banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, bagus sekali ya apa yang telah dipaparkan Mbak Andri mengenai kelangkaan air. Kita menjadi jelas apa sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan air dan juga bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Sekarang silahkan dilanjut Mbak Nina tentang kelangkaan BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Nina Alfiani akan membacakan hasil kerja saya mengenai kelangkaan BBM. Faktor penyebab kelangkaan BBM. 1. Sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam yang tersedia di bumi ini terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan manusia. Dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak, sumber daya yang tersedia juga akan semakin berkurang. 2. Peningkatan penduduk. Peningkatan penduduk otomatis akan dapat menyebabkan kelangkaan BBM. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi mereka setiap hari, baik itu motor ataupun mobil. Peningkatan jumlah populasi penduduk ini akan menyebabkan semakin menipisnya persediaan BBM karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang. 3. Perilaku konsumtif masyarakat. Masyarakat selalu tidak puas dengan apa yang telah ia dapatkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan membeli kendaraan, padahal mereka sudah mempunyai kendaraan. Dalam satu rumah, rata-rata memiliki kendaraan lebih dari satu. Padahal, dengan peningkatan kendaraan ini, akan meningkat pula kebutuhan masyarakat akan BBM. 4. Bencana alam. Bencana alam dapat terjadi akibat dari ulah manusia itu sendiri, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran. Hal itu akan mengakibatkan kerusakan bangunan industri ataupun tempat usaha, sehingga menyebabkan musnahnya bahan-bahan yang terkena bencana tersebut. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan BBM. 1. Menghemat pemakaian listrik. Saat ini, masih banyak pembangkit listrik yang masih menggunakan mesin diesel sebagai energi pembangkit. Semakin banyak pemakaian listrik, semakin banyak pula minyak bumi yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Cara menghemat listrik dapat dilakukan dengan menggunakan listrik secukupnya saja. Misalnya, mematikan lampu ataupun televisi apabila tidak digunakan, tidak menyetrika baju secara berulang-ulang, menggunakan energi matahari untuk penerangan pada siang hari. Apabila kita menghemat pemakaian listrik, maka kita telah mengurangi penggunaan minyak bumi. 2. Mencari sumber energi alternatif baru. Apabila kita tetap menggunakan BBM secara terus-menerus, persediaan minyak tidak terkuras secara terus-menerus. Solusinya yaitu mengganti minyak bumi dengan energi alternatif yang memiliki fungsi sama dengan minyak bumi. Contoh dari energi alternatif yaitu energi dari matahari, energi dari angin, energi dari uap ataupun panas, biogas, dan masih banyak energi alternatif yang dapat digunakan untuk meminimalisir kelangkaan ini. 3. Menggunakan BBM secara bijak. Banyak cara yang dapat kita lakukan, di antaranya yaitu dengan menggunakan kendaraan sewajarnya saja apabila ada kepentingan mendesak, membiasakan untuk berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum untuk menghemat penggunaan BBM. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Mbak Nina juga nggak kalah keren memaparkan tentang kelangkaan BBM. Terima kasih Mbak Nina. Kemudian dilanjut oleh Mas Tio yang akan memaparkan mengenai kelangkaan cabai. Silahkan Mas Tio. Selamat pagi teman-teman, saya Tio Dewa Kurniawan akan membacakan hasil kerja saya mengenai kelangkaan cabai. Penyebab terjadinya kelangkaan cabai diantaranya 1. Faktor cuaca. Cuaca sangat mempengaruhi produktivitas para petani. Sebagai contoh, petani cabai. Kondisi cuaca yang tidak menentukan menyebabkan petani cabai mengalami kesulitan untuk menanam cabai pada saat musim hujan. Hujan yang terus mengguyur mengakibatkan lahan tergenang air. Cabai yang sebenarnya siap untuk dipanen malah menjadi membusuk. Musim kemarau yang berkepanjangan juga membuat tanaman cabai menjadi layu ataupun mati karena kekurangan air. Akibatnya, petani cabai mengalami gagal panen sehingga pasokan cabai pun berkurang hingga dapat menyebabkan kelangkaan. 2.
peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan kebutuhan semakin bertambah pula. Setiap hari, permintaan cabai terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan sumber daya ada ini akan menimbulkan permasalahan, yaitu kelangkaan cabai. 3. Permintaan masyarakat yang tinggi akan cabai. Masyarakat selalu memasok cabai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini mengakibatkan jumlah permintaan yang lebih tinggi dari ketersediaan cabai. Cara dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan cabai. 1. Menyediakan kebutuhan secara mandiri. Kita bisa memanfaatkan lahan perkarangan rumah untuk menanam cabai ataupun sayuran lainnya. Upaya ini dilatar belakangi oleh tingginya konsumsi masyarakat akan cabai karena setiap rumah tangga tentu membutuhkan bahan ini untuk mengolah makanan. Dengan melakukan upaya menanam cabai secara mandiri ini dapat memperkuat ketahanan pangan dan minimalisir adanya kelangkaan cabai. 2. Mengganti bahan alternatif pengganti cabai. Sebenarnya masih banyak bahan-bahan yang dapat menggantikan cabai. Kita dapat menggantikan cabai dengan bahan-bahan lain seperti lada yang juga merupakan bumbu yang mempunyai rasa pedas. Karena jika masyarakat terus-menerus menggunakan cabai, otomatis pasokan cabai akan menurun hingga dapat mengakibatkan kelangkaan. 3. Pengembangan irigasi yang baik. Upaya ini ditujukan untuk mengatasi kesulitan air saat musim kemarau. Saluran irigasi yang baik akan membuat pasokan air normal sehingga tanaman terhindar dari kekeringan. Pada saat musim hujan, air juga dapat mengalir dengan baik sehingga tanaman tidak akan terendam banjir. 5. Mengubah sikap konsumtif masyarakat. Kebutuhan masyarakat sangatlah banyak, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengubah pola pikirannya supaya menggunakan bahan cabai secukupnya saja. Tidak membeli cabai yang terlalu banyak jika memang tidak terlalu dibutuhkan. Sekian presentasi saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham mengenai materi kelangkaan kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Nah, jika sudah paham, siapa di sini yang berani memberikan kesimpulan? Satu kalimat juga tidak apa-apa. Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Yuni. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi, Bu. Permasalahan ekonomi di setiap daerah akan berbeda-beda. Permasalahan ini tentunya akan berdampak pada ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan. Jadi, kita harus memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana. Wah, bagus Mbak Yuni. Benar ya apa yang telah dikatakan oleh Mbak Yuni. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi tentang materi kelangkaan ini. Silahkan bisa kalian catat di buku kalian masing-masing. Nah, setelah kita belajar mengenai materi kelangkaan ini, kalian menjadi paham bahwa kelangkaan membuat manusia merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti permasalahan-permasalahan yang telah kalian tonton di video tadi. Kalian juga telah mempelajari mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan air, kemudian kelangkaan BBM, dan juga kelangkaan cabai, beserta cara-cara yang digunakan untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan secara umum. Yang pertama ada perbedaan letak geografis. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyebaran sumber daya alam di muka bumi ini tidak merata. Ada daerah yang gersang, kemudian ada juga daerah yang subur. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Andri tadi dalam presentasinya ya, di daerah pegunungan berkapur, masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan air. Berbeda jauh dengan masyarakat yang ada di dataran rendah yang sangat mudah untuk mendapatkan sumber daya air. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.
Nah, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk ini, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi juga akan meningkat. Kemudian terjadinya bencana alam. Nah, bencana alam ini tentunya juga menyebabkan kerusakan sumber daya alam ya. Dan jika ini terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan kelangkaan. Ketersediaan sumber daya alam ini merupakan sumber pemenuhan kebutuhan yang harus kita syukuri benar. Sumber daya alam ini memang telah tersedia di alam, namun lama-lama akan habis jika kita menggunakannya secara berlebih-lebihan dan tidak bijaksana. Pesan ibu, kalian harus mampu mengatur kebutuhan kalian yang semakin hari semakin banyak ini. Jangan boros dalam penggunaan sumber daya dan juga harus memanfaatkan sumber daya dengan arif dan bijaksana. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam kebutuhan manusia. Ibu akan memberikan PR kalian. Silahkan cari macam-macam kebutuhan manusia dan tuliskan di buku tulis kalian yang akan kita bahas besok pagi. Apakah kalian jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan esok hari. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup, sampai jumpa di pertemuan esok hari. Tetaplah jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.